Pernah nggak sih, lu ngebayangin perampok amatir masuk ke dalam rumah psikopat? Anehnya lagi, perampok ini dibiarkan kabur begitu saja. Movie singkat memacu adrenalin atau disingkat MSMA. Balik lagi bareng gua, tempatnya cerita singkat. Tapi adrenalinnya gawat. Kita akan membahas seorang bapak yang mukanya lebih pasrah daripada antrean sembako. Tapi aslinya ngeri bos. Mari kita simak. Movie dimulai pada rutinitas Tuan Hatch dari Senin sampai Minggu. Melakukan hal yang sama. Saking konsistennya, dia sering telat membuang sampah. Istrinya pun jenuh dengan kelakuan Tuan Hatch. Hingga di suatu malam yang tenang, di tengah terlelapnya keluarga Tuan Hatch tertidur, tiba-tiba Tuan Hatch mendengar keributan di lantai bawah. Lalu ia memeriksa kamar kedua anaknya. Ternyata putranya juga mendengar suara itu. Lalu Tuan Hatch turun ke bawah sambil mengambil pementung bola golf. Diam-diam Tuan Hatch menelepon polisi dan tiba-tiba ketahuan oleh perampok. Lalu perampok itu menodongkan senjatanya dan mengancam Tuan Hatch. Lalu anaknya langsung menangkap salah satu dari perampok itu. Karena Tuan Hatch tidak tega melihat perampok itu, akhirnya Tuan Hatch meminta anaknya untuk melepaskan kunciannya. Seketika itu juga perampok memukul muka anak Tuan Hatch. Anaknya pun kesal padanya dan sempat melontarkan kalimat yang tidak pantas. Polisi datang di rumah itu. Salah satu dari mereka mengucapkan kalimat yang membuat hati Tuan Hatch hancur. Keesokan harinya tetangga, teman, bahkan iparnya pun merendahkan harga dirinya sebagai kepala keluarga karena sudah membiarkan perampok itu kabur. Perasaan Tuan Hatch sedang tidak baik-baik saja. Untungnya, ada seorang ayah yang mengerti keadaannya. Pada ayahnya Tuan Hatch menceritakan alasan mengapa dia tidak menyakiti perampok itu. Karena yang merampok rumahnya malam itu adalah remaja yang sedang mengalami kesusahan hidup. Bahkan, pistol yang mereka gunakan tidak memiliki peluru. Desperate. She had a gun. What kind? It was an old 38 special. It had electrical tape on the handle. Just Smith & Wesson. Hadn't been shot in a long while. It was empty. Tuan Hatch menatap istri dan anaknya di meja makan dari luar rumah. Entah apa yang sedang Tuan Hatch pikirkan. Lalu dia masuk ke dalam rumah dan mendengar putrinya yang kecil berbicara soal kalung kucing yang hilang. Dengan penuh emosi, dia langsung balik lagi ke rumah ayahnya, mengambil peralatan tempur tempo dulu. Tuan Hatch langsung menuju ke tempat pertatoan untuk mencari informasi dua orang perampok itu. Salah satu tempat tato awalnya meremehkan Tuan Hatch. Namun tiba-tiba orang tua rambut panjang langsung lari ketakutan setelah melihat tato di tangan Tuan Hatch. Tuan Hatch berhasil menemukan rumah perampok itu dan terjadilah keributan di sana. Tuan Hatch terdiam ketika mendengar suara bayi menangis, lalu menghampirinya. Setelah melihat bayi itu, hatinya langsung tersentuh dan meninggalkan perampok itu di sana. Kita berpindah scan di bus. Segerombolan pemabok datang dari arah timur dan menghentikan bus itu. Mereka masuk mengganggu penumpang di sana. Namun sebenarnya, momen inilah yang sangat diharapkan oleh Tuan Hatch untuk pelampiasan amarahnya yang selama ini dia pendam, dan terjadilah baku hantam antara Tuan Hatch dan tukang teler ini. Kita bisa melihat bahwa mereka seketika langsung sadar setelah dihajar habis-habisan oleh Tuan Hatch. Namun inilah awal mula masalahnya manteman MSMA. Ternyata pemabok yang Tuan Hatch hajar, salah satunya adalah adiknya Julian. Mafia besar di tempat itu. Dengan penuh amarah, Julian mendatangi teman adiknya yang sedang dirawat di rumah sakit itu juga. Singkat cerita, Tuan Hatch dikabari oleh saudaranya mengenai peristiwa di bus semalam. Namun Tuan Hatch terlihat tenang. Bagaimana mungkin jejak saya ketahuan, kata Tuan Hatch. Julian sedang mempekerjakan wanita hacker untuk mencari tahu keberadaan Tuan Hatch. Namun seketika itu juga, wanita itu keluar dari pekerjaannya setelah mengetahui siapa sebenarnya Tuan Hatch. Pada malam hari, saat akan makan malam, tiba-tiba Tuan Hatch melihat beberapa mobil menuju ke rumahnya. Tanpa pakai lama, dia menyuruh istrinya dan kedua anaknya sembunyi di basement. Setelah semua keluarga sudah diamankan, barulah karakter Tuan Hatch yang sesungguhnya keluar. Perlahan, dia menghabiskan suruhan Julian satu persatu.
Namun Tuan Hatch terjatuh pada saat di storm. Mereka berhasil menangkap Tuan Hatch. Tuan Hatch sadar, mengambil semprotan dan menyemprotkan gas ke dalam mobil. Lalu mobil mereka kecelakaan. Di balik ketegangan itu, Tuan Hatch masih sempat bercanda kepada salah satu musuhnya. "Aku baru pertama kali melihat orang Rusia berkulit hitam." Tuan Hatch langsung balik lagi ke rumahnya menggunakan kedua kakinya alias berlari. Sembari itu, dia menelpon ayahnya supaya tetap waspada karena masalahnya bertambah banyak. Sesampainya di rumah, dia melihat puing-puing kenangan masa lalunya. Dulunya Tuan Hatch melakukan hal seperti ini. Tuan Hatch mengeluarkan istri dan anaknya dari basement dan menyuruh istrinya membawa mereka ke tempat yang aman. Lalu Tuan Hatch mengumpulkan para penjahat di sofa sambil menceritakan masa lalunya dan alasan mengapa dia menjadi baik. Sambil cerita panjang, ketika Tuan Hatch menoleh ke belakang, dia melihat para penjahat itu sudah tertidur lelap dan waktunya Tuan Hatch menyalakan api untuk menerangi malam yang gelap itu. Lalu Tuan Hatch membeli perusahaan mertuanya dan melakukan apa yang dulu Paman Rambo pernah lakukan, yaitu memasang perangkap. Setelah selesai, Tuan Hatch langsung menuju ke Opshak, tempat di mana Julian menyimpan harta gonogininya. Di alunan lagu tanpa royalti yang Master Julian nyanyikan, saat itu juga Tuan Hatch menyalakan api menggunakan nilai tukar masyarakat setempat. Setelah itu Tuan Hatch langsung menuju ke klub Master Julian, tempat di mana Julian sering bernyanyi lagu tanpa royalti setiap malam. Sambil makan penyetan, Tuan Hatch memperingati Julian untuk melupakan masalah ini. Namun apa yang terjadi? Ternyata Julian tidak mengindahkan hal itu dan langsung mengejar Tuan Hatch, dan disinilah letak kesalahan Master Julian. Sebenarnya, itu adalah jebakan yang nantinya akan membuat Master Julian tidak bisa bernyanyi lagu tanpa royalti lagi selamanya. Sesampainya di perusahaan yang Tuan Hatch sudah beli dari mertuanya, ketika masih di parkiran, Tuan Hatch terkena tembakan di bagian pundak. Untungnya malam itu ada ayah dan saudaranya. Lumayan bisa membantulah. Satu persatu anak buah Julian kena jebakan tikusnya Tuan Hatch. Saking serunya permainan, Tuan Hatch, ayah dan saudaranya membuat lingkaran segitiga Bermuda kayak Avenger. Namun, tiba-tiba saudara Tuan Hatch kena tembakan cinta dari Master Julian dan membuatnya terjatuh. Di sini, senjata mereka sudah tidak memiliki bahan bakar lagi, alias kehabisan peluru. Akhirnya Tuan Hatch dengan penuh kepercayaan diri langsung memasang grenan di tangannya yang disponsori oleh kaca anti peluru. Bedanya kalau Paman Rambo masang granat di tanah, kalau Tuan Hatch di tangan. Lebih sedap bukan? Man-teman, MSMA, singkat cerita, Tuan Hatch bersama istri tercintanya membeli rumah lagi. A basement. Film diakhiri dengan adegan ayah dan saudaranya sedang menuju ke suatu tempat entah kemana, sambil membawa perbekalan tempur. Oke man, teman MSMA, cerita saya akhiri dulu. Sampai bertemu di konten-konten berikutnya ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, atau disingkat SUBLC. Terima kasih.